Assalamualaikum sahabat hijrah. Pernahkah kamu bertanya di dalam hati, saat air mata jatuh tanpa suara, "Ya Allah, kenapa harus aku?" Saat hidup terasa berat, doa terasa menggantung, dan langkah terasa tertatih. Pertanyaan itu muncul bukan karena kurang iman, tetapi karena hati sedang lelah. Banyak orang tertawa di luar, namun memikul luka yang tak terlihat. Di saat seperti inilah, Allah sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda perhatian. Sebab tidak semua orang dipilih untuk diuji, dan tidak semua hati cukup kuat untuk memikul beban yang Allah titipkan. Ketahuilah, tidak semua orang yang hidupnya lapang adalah orang yang paling dicintai Allah, dan tidak semua orang yang diuji adalah orang yang dibencinya. Justru, Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk diuji, karena Dia mengetahui kekuatan iman yang tersembunyi di dalam dada mereka. Ujian adalah cara Allah menaikkan derajat seorang hamba, bukan menjatuhkannya. Jika hidupmu penuh cobaan, bisa jadi itu karena Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Allah tidak akan membebani jiwa yang lemah dengan ujian yang berat, karena Dia Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang kita lupa bahwa dosa bukan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tersembunyi di hati. Kesombongan kecil, prasangka buruk, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan. Melalui ujian, Allah membersihkan semua itu dengan cara yang menyakitkan, namun penuh rahmat. Setiap air mata yang jatuh, setiap dada yang sesak, setiap kesabaran yang dipaksakan, semuanya bernilai penghapus dosa di sisi Allah. Tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Iman tidak tumbuh di zona nyaman. Iman tumbuh saat kamu dipaksa bersandar hanya kepada Allah, ketika semua pintu terasa tertutup dan tidak ada tempat mengadu selain Dia. Ujian membuat iman yang rapuh menjadi kokoh, dan iman yang lemah menjadi kuat. Allah tahu bahwa jika hidupmu selalu mudah, hatimu akan lalai. Maka Dia mengguncang hidupmu, agar kamu kembali mengingat siapa tempat bergantung yang sejati. Dalam ujian, iman diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Allah tidak sembarangan memilih siapa yang diuji dengan masalah berat. Jika kamu yang diuji, itu karena Allah percaya kamu mampu melewatinya, meski kamu sendiri merasa tidak sanggup. Kepercayaan Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kepercayaan hamba kepada dirinya sendiri. Kamu mungkin merasa lemah, tapi Allah melihat kekuatan yang belum kamu sadari, dan seringkali kekuatan itu baru muncul setelah kamu bertahan di titik terendah. Tawakal bukan hanya berkata "aku pasrah", tetapi benar-benar menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha semampunya. Ujian memaksa kita melepaskan kendali, karena kita sadar tidak semua hal bisa kita atur. Disitulah tawakal menjadi nyata, bukan sekadar teori. Kamu belajar bahwa rencana Allah selalu lebih baik, meski jalannya menyakitkan. Dan di balik ketidakpastian, ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar berserah. Setiap kesabaran yang kamu tahan hari ini akan berubah menjadi kebahagiaan yang tidak kamu sangka di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak ada satupun kesedihan yang luput dari catatannya. Balasan Allah tidak selalu datang cepat, tetapi selalu datang tepat. Bisa jadi ujian hari ini adalah tiket menuju derajat yang tidak bisa kamu capai hanya dengan amal biasa. Setiap orang punya takaran ujian masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan jalan hidupnya. Apa yang terlihat ringan bagi orang lain, bisa jadi sangat berat bagimu, dan itu tidak membuatmu lemah. Allah tidak meminta kamu kuat seperti orang lain. Dia hanya meminta kamu bertahan dengan caramu sendiri. Fokuslah pada hubunganmu dengan Allah, bukan pada kehidupan orang lain. Karena yang dinilai bukan seberapa berat ujianmu, tetapi seberapa sabar dan ikhlas kamu menjalaninya. Di saat kamu merasa sendirian, sesungguhnya Allah paling dekat. Saat semua orang menjauh,
Allah tetap setia menemani. Jangan berhenti berharap hanya karena ujian terasa panjang. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar, meski pertolongannya datang dengan cara yang tidak kamu duga. Bertahanlah sedikit lagi, bersujudlah sedikit lebih lama, dan percayalah, di balik ujian ini, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja dalam diam. Ada ujian yang datang bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mendewasakan jiwamu. Sebelum diuji, mungkin hatimu masih mudah mengeluh, mudah menyalahkan keadaan, dan cepat berharap pada manusia. Namun setelah badai demi badai datang, cara pandangmu berubah. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipahami saat ini, dan tidak semua luka perlu dijelaskan kepada orang lain. Kedewasaan ruhani lahir dari proses panjang yang menyakitkan, dan Allah sedang menumbuhkan itu di dalam dirimu. Bukan untuk membuatmu keras, tetapi agar hatimu lebih bijak dan dalam memaknai hidup. Seringkali kita mengira ujian adalah penghalang, padahal sebenarnya ia adalah pengarah. Allah menutup satu jalan agar kamu tidak tersesat terlalu jauh, lalu membuka jalan lain yang lebih baik, meski terasa lebih sempit dan berat. Jika hidupmu tiba-tiba berubah arah, rencana hancur, dan harapan runtuh, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari jalan yang kelihatannya indah, tetapi berujung luka. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih mengatur langkahmu, meski kamu belum memahami tujuannya sekarang. Hati yang tidak pernah terluka seringkali lupa bersujud dengan sungguh-sungguh, tetapi hati yang remuk, yang kehabisan sandaran dunia, akan mencari Allah dengan kejujuran yang dalam. Dalam luka, kamu berdoa, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena benar-benar butuh. Dan doa seperti itulah yang paling dekat dengan langit. Allah Maha Lembut kepada hambanya yang datang dengan hati yang hancur, karena di sanalah ketulusan tumbuh tanpa dibuat-buat. Salah satu ujian terberat adalah menunggu, ketika doa belum juga terjawab dan keadaan tak kunjung membaik. Namun Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah lebih cepat dari waktu yang terbaik. Penundaan bukan penolakan, dan diamnya Allah bukan berarti Dia tidak peduli. Bisa jadi, jika doa itu dikabulkan sekarang, justru akan merusakmu. Maka Allah menahannya sampai hatimu siap, imanmu kuat, dan jiwamu matang menerima takdirnya. Saat hidupmu baik-baik saja, banyak orang datang, namun saat ujian menekan, satu persatu mulai menghilang. Dari situlah kamu belajar bahwa tidak semua senyum tulus, dan tidak semua janji bertahan. Tapi di tengah kehilangan itu, kamu menemukan satu kepastian: Allah tidak pernah pergi. Justru saat semua menjauh, kehadiran Allah terasa semakin nyata, dan itu adalah pelajaran mahal yang tidak bisa dibeli tanpa ujian. Sabar yang sebenarnya bukan saat kamu masih punya banyak pilihan, tetapi saat kamu tidak punya apa-apa selain bertahan. Saat kamu ingin menyerah, tapi memilih tetap sujud. Saat kamu ingin mengeluh, tapi memilih diam dan berdoa. Inilah sabar yang mahal nilainya di sisi Allah. Tidak banyak orang yang mampu berada di level ini. Dan jika kamu sedang menjalaninya, berarti Allah sedang melatihmu untuk derajat yang lebih tinggi. Sabar ini mungkin melelahkan, tapi pahalanya tidak terbayangkan. Sebelum diuji, mungkin kamu tidak tahu seberapa kuat hatimu, seberapa dalam imanmu, dan seberapa besar kemampuanmu untuk bertahan. Ujian membuka semua itu. Kamu menemukan sisi dirimu yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu belajar bahwa ternyata kamu bisa bertahan lebih lama dari yang kamu kira. Dan penemuan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari cara Allah memperlihatkan potensi yang Dia titipkan dalam dirimu sejak awal. Ujian bukan tanda bahwa kamu hina atau gagal di mata Allah. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu secara khusus. Banyak orang hidup tenang, tapi jauh dari Allah, sementara kamu diuji agar tetap dekat dengannya. Nilai seseorang di sisi Allah bukan diukur dari seberapa mudah hidupnya, tetapi seberapa kuat imannya saat hidupnya sulit. Maka jangan pernah merasa rendah hanya karena hidupmu tidak seperti yang kamu harapkan. Ada luka yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Senyum menutupi rasa sesak, dan diam menyembunyikan tangis panjang.
Tapi Allah tahu semuanya, bahkan yang tidak sempat kamu ucapkan dalam doa. Allah mengetahui detail rasa sakitmu, dan tidak satupun yang terlewat dari perhatiannya. Karena itu, jangan merasa sendirian dalam ujianmu. Ada Allah yang menyaksikan setiap detik perjuanganmu, dan Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak semua orang mengerti bahwa ujian adalah bentuk cinta Allah yang halus dan dalam. Cinta yang tidak selalu manis, tetapi membentuk. Allah mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu hidup tanpa arah dan makna. Maka Dia hadirkan ujian agar kamu kembali, tumbuh, dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah masih menggenggam hatimu dengan kasih sayangnya. Seringkali manusia mengira ujian adalah tanda kejatuhan, padahal di sisi Allah, justru itu adalah proses pengangkatan. Allah tidak pernah merendahkan hamba-Nya melalui ujian, kecuali untuk meninggikannya di tempat yang lebih mulia. Ujian adalah tangga yang terasa menyakitkan saat dinaiki, tetapi mengantarkanmu ke posisi yang lebih tinggi dalam iman dan kedewasaan jiwa. Jika Allah ingin menjatuhkanmu, Dia tidak perlu mengujimu. Cukup Dia biarkan kamu larut dalam kelalaian. Maka ketika ujian datang, sadarilah bahwa Allah sedang menarikmu ke atas, bukan mendorongmu ke bawah. Luka yang kamu rasakan hari ini bukan untuk selamanya menjadi gelap. Ada luka yang Allah biarkan terbuka agar kelak darinya memancar cahaya hikmah. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan memahami mengapa semua ini harus terjadi. Rasa sakit itu akan berubah menjadi kebijaksanaan, dan air mata akan menjelma kekuatan. Allah tidak membiarkan luka tanpa tujuan, karena setiap kepedihan pasti membawa pelajaran yang menyelamatkan. Ada tangis yang jatuh di malam hari, tanpa saksi, tanpa suara, tanpa pelukan. Namun Allah melihat semuanya dengan penuh kasih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang sia-sia di hadapannya. Bahkan tangisan yang kamu pendam agar terlihat kuat di hadapan manusia, tercatat sebagai doa yang paling jujur. Allah dekat dengan hamba-Nya yang menangis karena lemah, bukan karena mengeluh kepada dunia. Ikhlas bukan sekadar menerima, tetapi tetap berbuat baik meski hati sedang sakit. Ujian memaksa kita belajar ikhlas pada level yang tidak ringan. Kamu tetap syalat meski lelah, tetap berdoa meski kecewa, dan tetap berharap meski hampir putus asa. Disitulah ikhlas diuji dan dimurnikan. Allah mencintai ikhlas yang lahir dari perjuangan, bukan yang muncul karena hidup sedang mudah. Kadang, ujian datang untuk memutus sandaran yang salah. Hati yang terlalu bergantung pada manusia, harta, atau keadaan perlu digeser agar kembali bersandar kepada Allah. Rasa kecewa dan kehilangan itu bukan kebencian, melainkan penyelamatan. Allah ingin hatimu bebas dari ketergantungan yang rapuh, karena hanya hati yang bergantung kepada Allah yang benar-benar tenang dan tidak mudah hancur. Doa yang lahir dari kenyamanan seringkali biasa, tetapi doa dari hati yang tertekan memiliki kekuatan yang berbeda. Ujian mengajarkanmu berdoa dengan seluruh jiwa, bukan hanya dengan lisan. Setiap kalimat yang kamu ucapkan penuh harap dan air mata naik ke langit dengan nilai yang besar. Allah mencintai doa hamba yang datang dengan kerendahan total, dan doa seperti itu tidak akan pernah ditolak, hanya mungkin ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Jika Allah mengambil sesuatu darimu, yakinlah itu karena Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tetapi pasti lebih tepat untuk jiwamu. Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Tidak mungkin Dia mengosongkan hidupmu tanpa rencana. Apa yang hilang hari ini bisa jadi membuka ruang bagi nikmat yang lebih besar di masa depan. Ada fase ujian di mana kamu lelah menjelaskan karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Bahkan orang terdekat pun mungkin salah paham. Di fase inilah Allah mengajarkanmu cukup dengannya. Kamu tidak perlu dimengerti semua orang. Cukup dimengerti oleh Allah. Ketika kamu mampu bertahan tanpa validasi manusia, disitulah kekuatan sejati terbentuk. Dan Allah melihat perjuangan sunyi itu dengan penuh cinta.
Putus asa adalah bisikan yang datang saat hati kelelahan. Namun ingatlah, Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dia tahu kapan kamu hampir menyerah, dan Dia tahu kapan harus menahanmu agar tidak jatuh. Selama kamu masih bernapas, pintu pertolongan belum pernah tertutup. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya di tengah jalan. Jika kamu masih hidup hari ini, berarti Allah masih memberimu harapan. Tidak semua takdir bisa kita pahami, tetapi semua takdir bisa kita terima dengan iman. Ujian membimbingmu perlahan untuk berdamai dengan ketetapan Allah. Bukan karena takdir itu mudah, tetapi karena Allah layak dipercaya. Saat kamu berhenti melawan takdir dan mulai berserah, hatimu akan menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Disitulah ujian mulai berubah menjadi ketenangan. Kesabaran bukan hanya dilihat, tetapi disertai langsung oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Artinya, kamu tidak sendiri menjalani semua ini. Ada pertolongan yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu bekerja. Bersabar bukan berarti diam tanpa harapan, melainkan bertahan sambil percaya penuh kepada Allah. Saat kamu menahan diri untuk tidak berbuat buruk di tengah luka, itu ibadah. Saat kamu tetap syalat meski hati hancur, itu ibadah. Bahkan saat kamu hanya mampu bertahan tanpa melakukan apa-apa, itu pun bernilai di sisi Allah. Jangan remehkan perjuangan kecil yang tidak terlihat. Allah menilai ketulusan, bukan hasil semata. Dan setiap detik kesabaranmu sedang ditimbang dengan pahala yang besar. Versi terbaik dirimu tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia lahir dari luka, kegagalan, dan doa yang panjang. Allah sedang memahat jiwamu dengan ujian, agar kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lembut, dan bijaksana. Proses ini menyakitkan, tapi hasilnya indah. Jangan menyerah di tengah pembentukan, karena Allah tidak pernah berhenti sebelum karyanya sempurna. Orang yang pernah terluka akan lebih lembut pada luka orang lain. Ujian menumbuhkan empati dan kasih sayang dalam hatimu. Kamu menjadi lebih mengerti, lebih sabar, dan tidak mudah menghakimi. Inilah keindahan tersembunyi dari ujian. Allah menjadikanmu cahaya bagi orang lain melalui pengalaman pahitmu. Luka yang kamu alami bisa menjadi sebab orang lain merasa tidak sendirian. Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa berat ujianmu hari ini, tetapi oleh seberapa besar kepercayaanmu kepada Allah. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan imanmu. Allah yang menolongmu kemarin adalah Allah yang sama yang akan menjagamu esok hari. Tidak ada masa depan yang gelap bagi orang yang menggenggam Allah. Selama Allah bersamamu, harapan selalu ada. Keindahan tidak selalu hadir di awal. Kadang ia menunggu di akhir kesabaran. Allah menyembunyikan hadiahnya di balik proses panjang, agar hanya hamba yang bertahan yang dapat merasakannya. Jangan tergesa ingin selesai, karena bisa jadi kamu sedang berada di ambang jawaban doa. Bersabarlah sedikit lagi. Allah tidak pernah ingkar janji. Selama kamu bersandar kepada Allah, ujian tidak akan menghancurkanmu. Ia mungkin melukaimu, melelahkanmu, bahkan membuatmu menangis, tetapi tidak akan memusnahkanmu. Allah menjaga hatimu meski kamu tidak menyadarinya. Jika hari ini kamu masih berdiri, meski tertatih, itu bukti bahwa Allah sedang menopangmu. Dan selama itu pula, kamu masih kuat. Meskipun kamu merasa biasa saja, bahkan merasa gagal, Allah melihat perjuanganmu dengan penuh penghargaan. Bertahan di saat ingin menyerah adalah bentuk keberanian yang besar. Allah mengetahui betapa beratnya langkahmu hari ini. Dan ketahuilah, Allah bangga kepada hamba yang memilih bertahan dalam ketaatan, meski hatinya remuk. Kebanggaan Allah jauh lebih berharga dari pengakuan manusia. Tidak ada ujian yang abadi, tetapi pahala kesabaran bersifat kekal. Semua ini akan berlalu, meski terasa lama. Namun apa yang kamu kumpulkan hari ini, sabar, doa, dan iman, akan menemanimu selamanya. Saat ujian berakhir, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Dan itu adalah kemenangan yang sejati. Sebelum video ini berakhir, tariklah napasmu perlahan. Tenangkan hatimu.
Jika selama mendengarkan tadi ada bagian yang membuat dadamu sesak, mata berkaca-kaca, atau hatimu terasa disentuh, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyapamu dengan lembut melalui kata-kata ini. Allah tahu lelahmu, tahu perjuangan yang tidak pernah kamu ceritakan, dan tahu doa-doa yang hanya berani kamu sampaikan dalam sujud yang panjang. Tidak ada satupun rasa sakitmu yang luput dari pengawasannya. Tenanglah, kamu tidak sendirian. Hidup memang tidak selalu ramah, dan ujian tidak selalu mudah dimengerti. Namun Allah tidak pernah menghadirkan ujian tanpa menyertakan pertolongan. Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk bertahan, kadang berupa hati yang lebih lapang, dan kadang berupa ketenangan meski masalah belum sepenuhnya selesai. Jangan remehkan ketenangan kecil yang Allah beri, karena dari situlah kekuatan besar seringkali tumbuh. Jika hari ini kamu masih bertahan, meski tertatih, itu sudah cukup di mata Allah. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Cukup kembali kepada Allah setiap kali lelah, cukup jujur dalam doa, dan cukup bersabar meski air mata jatuh tanpa suara. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa tulus kamu melangkah menujunya. Biarkan hatimu beristirahat sejenak. Serahkan beban yang terlalu berat untuk kamu pikul sendirian. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaranmu. Mungkin jawaban belum datang sekarang, tetapi Allah sedang bekerja dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan paham bahwa semua ini tidak sia-sia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di channel Hijrah. Semoga setiap kata yang didengar menjadi penguat iman, penenang hati, dan pengingat bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka. Jika hatimu merasa lebih tenang setelah ini, jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada orang lain, karena bisa jadi mereka juga sedang berjuang dalam diam. Akhir kata, semoga Allah melapangkan dada kita, menguatkan langkah kita, dan menuntun kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Sampai jumpa di video hijrah berikutnya. Tetap bertahan, tetap berharap, dan tetap bersama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.